podcast strategi algoritma. Yo. Fadila di sini akan menjadi host pagi ini. Tema kali ini tentang salah satu algoritma yang paling elegan dan efisien, yaitu algoritma dinamik programming atau DP sebutannya. Ya. Ini programming ya. Bisa. Oke. Untuk membahasnya lebih dalam nih, kita ada narasumber nih. Halo Uban, selamat pagi. Selamat pagi ya. Lagi baik banget ya semuanya. Di sini senang bisa berbagi dinamik programming dengan Anda ya. Ya. Pagi ini teh kita mau ngupas tuntas tentang programming dinamik, ya pemrograman dinamik programming lah atau DP ya. Mulai dari filosofinya hingga ke penerapan dalam kesehariannya, mengoptimalkan berbagai prosesnya. Ya Pak. Terus juga di dunia ini teh kan teknologi sama ilmu komputer teh udah makin tingkat tinggi. Ada AI juga lah ya sebagainya gitu kan. Dan juga algoritma ini bukan hanya tentang menemukan solusi yang paling mudah gitu, tapi juga yang terkadang menemukan solusi terbaik untuk waktu yang tercepat dengan simpel juga kan. Optimasi yang benar itu ada pada metode brute force, tapi terkadang sering tidak realistis, tidak nyata juga gitu kan. Di sini pemrograman dinamis atau DP memainkan peran kunci inti dari DP yang sangat relevan untuk karena mampu memecahkan masalah yang kompleks yang lebih dalam juga karena secara drastis sehingga mengurangi komputasi. Nih aku ada pertanyaan tentang DP ini. Bisa jelaskan sih? Bisa tolong jelaskan nggak sih secara umum apa itu algoritma pemrograman dinamis dan konsep intinya apa itu? Kalau pemrograman dinamis ya intinya kalau kita mencari di berbagai sumber bisa dari Google, dari AI atau dari segala macam atau bisa juga dari Wikipedia atau yang terpercaya lah. Ya intinya sih metode untuk memecahkan masalah optimasi dengan memecahkan menjadi sebuah masalah yang tumpang tindih dan struktur optimalnya ya seperti gimana ya atau filosofinya gini lah, jangan pernah menghitung ulang sesuatu yang sudah pernah Anda hitung gitu Oh berarti jangan menghitung sesuatu yang sudah hilang ya bisa juga gitu. Buat sistem kerjanya tuh kayak gimana buat si DP ini? Sistem kerjanya ya dengan menyimpan hasil dari sebuah masalah yang sudah dipecahkan gitu sehingga kita sebuah masalah yang sama muncul lagi hasilnya bisa langsung diambil. Ini sangat efisien gitu dibandingkan dengan rekursi murni yang bisa menghitung hal yang sama berulang kali gitu. Oh benar juga ya, meskipun lebih ribet kan, lebih kompleks ya. Terus juga ini teh pengen boleh gak minta contoh di kehidupan sehari-hari si DP ini gimana gitu? Apa aja gitu? Contohnya ya saya bisa ambil dari perhitungan deret Fibonacci paling Itu kayak gimana? Meskipun bisa dihitung dengan rekursi sederhana menggunakan DP. Membuat perhitungannya jauh lebih cepat karena hasil Pn1 dan Pn2 sudah disimpan dan tidak perlu dihitung dari awal lagi gitu Dalam aplikasi DP sering digunakan dalam optimasi jalur dan dalam biologi komputasi untuk analisis urutan DNA gitu Oke. Nah, selain DP ini ada nih jenis-jenis algoritma yang populer juga selain DP. Tapi terkadang ada masalah optimasi. Nah, tahu nggak apa itu selain DP? Gitu. DP kan kompleks nih, ada juga nggak selain DP gitu? Yang saya tahu mah yaitu algoritma greedy sih Apa itu? Kenapa saya ambil greedy? Ya karena strategi optimasi lain tetapi ya hanya membuat pilihan optimasi lokal dan tidak menjamin hasil globalnya. Sedangkan DP menjamin solusi global optimal, tetapi hanya jika masalahnya memenuhi dua kategori. Apa itu? Yaitu overlapping subprogram dan optimal substruktur atau ya bisa carilah di Google apa itu artinya dari dua kategori tersebut dalam bahasa Indonesianya. Nah, DP juga sering dibandingkan dengan divide and conquer. Perbedaannya adalah dedansi memecahkan masalah menjadi sebuah masalah yang tidak tumpang tindih gitu Meskipun si DP ini emang ribet lah ya teman-teman, bahwa emang si DP ini teh lebih kompleks juga kan, lebih ribet juga dalamnya ya. Nah sebelum itu kita ada segmen itu studi kasus, tahu studi lah ya. Ya. Minta dong saat kita masuk ke segmen studi kasus ini contoh yang paling tepat untuk diselesaikan dengan pemrograman dinamis itu apa
apa nih? Ya paling studi kasusnya kita coba dalam masalahnya tentang tas ransel saja lah, tas kantong. Kayak gini, Jadi ya, jadi kita memiliki kantong dengan kapasitas terbatas nih. Kan ada yang kecil, ada yang besar, kan pasti ada batas-batasnya. Size ya. Ya, size-nya ukuran kantongnya lah. Nah, di ukuran kantong itu kan ada kapasitas terbatas dan sejumlah item yang masing-masing memiliki berat dan nilainya. Jadi ada kepanjangannya, beratnya kan tidak langsung dimasukin brek sedainya gitulah. Nah, tujuannya adalah kan memilih item mana yang dimasukkan dulu ke dalam kantong agar semua item yang kita bawa bisa dimasukkan semua. Jadi simpelnya disusun rapi lah, jangan langsung gak disusun-susun lah. Jadi kan kalau gak disusun kan jadi gak bisa masuk semuanya gitu lah. Oke. Gitu sih. Oke. Nah, di sini juga pasti nih bila ada studi kasus ada tantangan sama solusi ya. Hanya nih tantangan yang sering dihadapi saat merancang dan mengimplementasikan algoritma CDP ini dan bagaimana solusi paling efektif yang bisa diterapkan. Tantangan utamanya ya tantangan utamanya paling dicek dulu dan formulasinya dulu. Seringkali sulit untuk mengenali bahwa suatu masalah dapat diselesaikan dengan DP dan bagaimana cara didefinisikannya, struktur masalahnya dan fungsi transisi yang benarnya gimana. Solusinya ya yang paling efektif dengan latihan dengan pola-pola DP klasik seperti masalah snapshot, longest common subset atau LCS atau matrix chain multiplication. Setelah familiar dengan pola-pola ini, Anda akan lebih mudah mengenali masalah baru. Selain itu, selalu mulai dengan merumuskan solusi rekursif sederhana dan kemudian mengoptimalkannya dengan memuasziatan atau tabulation gitulah. Maaf kata-katanya rada Inggris. Emang sih, emang dari itunya emang Inggris itu. Jadi kadang terbiasa bahasa Sunda. Ya, saya orangnya Sunda, tapi kan dalam pemrograman kan bahasanya pakainya Inggris, gak pakai Sunda. Komputer. Ya, itu. Oke nih. Kalau ada mah komputer bahasa Sunda ya, saya juga. Kira gaya gitu kan. Nah, untuk pengembang atau pelajar yang ingin dalam pemahaman tentang algoritma DP ini, ada tips praktik juga nih yang bisa Anda bagikan gitu. Bagikan dong 3 tips nih. Belajar DPT kumaha? 3 tips ya. Coba satu paling kuasai dulu lah DP-nya yang gimana. Bisa overlapping atau optimal substruktur. Ya, malumnya orang Sunda lah. Jadi masalahnya bisa dimiliki. Jadi jawabannya ya itulah antara dua yang kategori tadi. Jadi yang bisa yang tadi yang saya sebutkan yaitu Cosine overlapping subgrupnya dan optimal substrukturnya. Nah, ya. Yang kedua, selalu buat fungsi relasi atau fungsi rekursif terlebih dahulu. Jadi gimana ya? Macam-macam sih orangnya sih. Jadi yang saya pahami mah untuk mengoptimalkan solusi rekursif tersebut tinggal optimalikin aja ya. Oke. Yang terakhir yang saya tahu coba terapkan DP dalam kedua pendekatannya, yaitu memposition atau rekursif dengan penyimpanan dan tabulation atau iteratif dengan tabel. Untuk memahami keunggulan dan kekurangan masing-masing, jadi kita dibandingin yang dua itu. Oke, tabel storage-nya berarti yang main ini. Oke. Nah, kalau secara ringkas yang saya tangkap mungkin sobat algoritma nih, rangkumannya adalah pemrograman CDP ini adalah strategi algoritma yang optimis nih, meskipun kompleks tapi mampu memecahkan masalah yang per sub masalahnya per satu-satunya ya, yang bisa dibilang dia tuh tipe tumpang tindih juga gitu. Terus juga bisa menyimpan hasil yang lebih konkret juga. Hasilnya adalah kunci efisiensinya tidak menghitung ulang subbab yang sudah dibahas gitu kan, yang dimana bisa dijamin juga kan oleh ada struktur juga kan, ada struktur yang lebih optimal juga gitu. Terus juga strategi ini cocok untuk masalah seperti knot lock
Ya. Knevlog atau Snapseek ya? Snapseek sih. Sama Fibonacci juga ya. Nah, mungkin sampai sini juga pembahasannya. Makasih juga Auban telah Ya, sering-sering sama-sama. meskipun ada waktu Ya intinya sih belajar bareng-bareng lah. Oke. Memang sih banyak referensi, banyak itu, tapi yang penting mah niat kita untuk mempelajari dari ini. Oke, sobat algoritma, terima kasih juga telah mendengarkan ya, dari kami mulai dari awal hingga akhir tentang podcast strategi algoritma ini. Jangan lupa untuk follow, ikuti kami juga, platform digital kami juga gitu kan, like, komen juga kalau boleh gitu kan. Gak apa-apa, gak maksa, gratis juga kok gitu kan. Kalau ada kata-kata yang tidak enak atau yang tidak dipahami ya maklum lah. Ya kita ini kan belajar lah, sharing apa yang kita pahami. Nah nanti kalau mau nanya-nanya bisa tanyakan langsung lah lewat komentar atau langsung dari nomor HP-nya. Oke, semuanya saya undur diri. Selamat malam. Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets.